kebijakan apa itu? Karena selama ini sampai malam hari ini tidak ada pemangkasan insentif buruh kecuali penerima TPP. Nilainya pun tidak pernah, jangankan memangkas, menghilangkan, nilainya pun tidak pernah kita turunkan. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita sesuaikan dengan tema pada malam hari ini, tidak ada serupiah pun yang kita pangkas. Pemerintah kota pangkas insentif dulu, kecuali penerima TPP. Jadi nanti supaya arah diskusinya jelas nih. Karena kan ketika ada bicara soal kebijakan pemangkasan, tentu kebijakan apa yang dipangkas, berapa yang dipangkas, saya ingin sampaikan pada malam hari ini, pemerintah kota Samarinda tidak pernah melakukan pemangkasan insentif guru, nilainya 700.000. Sehingga waktu ada aksi di balai kota, salah satu stand defender yang saya kritisi, mengapa insentif kami dihapus? Sampai hari ini masih ada 1-2 di media sosial berkembang. Saya nggak tahu sumbernya dari mana, kok ada tiba-tiba muncul opini bahwa Samarinda akan melakukan pemangkasan atau penghapusan insentif. Ini dulu kita harus clear. Jadi saya pastikan tidak pernah ada kebijakan, ini masuk ke tema ini, tidak pernah ada kebijakan pemangkasan. Kalau pemangkasan itu dari tingginya 10 meter dipangkas jadi 2 meter. Kalau nilainya 1 juta turun jadi 700. Dari dulu nilainya insentif itu 700. Justru yang ada di kami saat ini sedang memerintahkan Diknas semua bagian terkait dengan penganggaran untuk menghitung ruang kapasitas fiskal pemerintah Kota Samarinda yang tadi disebut APBD, APBN, APBD. Apakah kita mampu menaikkan beberapa waktu ke depan tunjangan insentif ini dari 700 ke sekian? Jadi tidak pernah ada pemangkasan. Justru yang ada di pikiran kita sekarang adalah kalau ruang kapasitas fiskal kita mampu, maka kita akan berusaha untuk menaikkan. Saya sampaikan kepada teman-teman waktu demo dan perwakilan buruh yang saya lakukan secara terbuka kepada seluruh media pada saat itu, jika hari ini ruang kapasitas fiskal kita mampu untuk kita naikkan, maka kita naikkan. Nanti saya akan jawab hubungannya dengan terowongan, hubungannya dengan rehabilitasi rumah jabatan. Kalau yang betul adalah soal TPD. TPD ini mana? Pertama, apakah Samarinda satu-satunya yang melakukan penghapusan tambahan penghasilan bagi buruh bersertifikasi penerima TPD? Hampir di seluruh provinsi. Ada beberapa provinsi kabupaten kota yang belum melakukan penyesuaian. Tapi dugaan saya, kalau mereka taat pada hukum formil, maka saya yakin suatu hari kemungkinan besar selama peraturan Mendikbudristek nomor 4 tahun 2022 tidak diubah, maka kemungkinan juga akan melakukan penyesuaian. Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ini ditandatangani oleh Pak Nadiem pada tanggal 25 Januari 2022 dan diundangkan pada lembaran negara pada tanggal 27 Januari tahun 2022. Saya langsung strike to the point, bab 4 tambahan penghasilan pasal 10 ayat 2. Pasal 1 mengatakan bahwa guru ASN di daerah
diberikan tambahan penghasilan. Yang kedua, ayat 2-nya mengatakan guru ASN yang dimaksud pada ayat 1 adalah guru yang belum menerima TTG. Tambahan penghasilan apa? Apapun namanya, apakah mau namanya TTP, apakah namanya insentif, itu kategorinya tambahan penghasilan di luar gaji pokoknya. Kayak Balikpapan menggunakan istilah PKD, Samarinda menggunakan istilah insentif. Di Balikpapan 1 juta, di Samarinda 700. Jadi juga kalau Anda tanya, saya jawab. Mengapa di Balikpapan bisa 1 juta dan di Samarinda 700? Lagi-lagi berhubungan dengan ruang kapasitas fiskal. Jumlah guru di Samarinda, ASN dan non-ASN jauh lebih besar. Jumlah sekolah baik negeri maupun swasta di Samarinda jauh lebih besar. Mengapa lebih besar? Ini saya ceritakan secara terbuka, dan mudah-mudahan kejujuran ini, ketulusan ini dihargai sebagai sebuah upaya, entah itu klarifikasi, entah itu penyampaian apa adanya, terserah di opini kita masing-masing. Tapi penting bagi saya, baik selaku wali kota maupun orang yang belajar hukum, menyampaikan apa adanya secara lugas. Bapak Ibu sekalian, mengapa terjadi jumlah guru yang begitu besar? Kebijakan kita sebelumnya yang saat ini saya tinjau adalah satu. Sebelumnya sekolah swasta, bahkan termasuk sekolah negeri. Sekolah negeri jika ada guru honorer, sekolah mempertimbangkan mengangkat guru honorer, itu hanya sepengetahuan Dinas. Kami di Balai Kota, Wali Kota, dalam hal ini penanggung jawab urusan kepegawaian, BKPSDM dulu disebut dengan BKD, itu tidak mengetahui. Pada saat pembahasan APBD, Pak Kadiknas, hasil rekapitulasi penambahan guru baru diusulkan untuk tambahan gaji. Padahal gaji tambahan penghasilan nyata disebut dalam peraturan undang-undangan termasuk. Ya, saya masuk begini sebelum saya sampai ke situ. Kawan-kawan sekalian, ketika kita bicara soal peraturan tentang guru, kita tidak boleh tidak menghubungkan dengan peraturan tentang tata kelola keuangan yang baik dan benar. Penambahan kebijakan yang melahirkan beban anggaran itu harus dibahas bersama-sama pemerintah dan DPP, karena ini akan menjadi belanja yang dirumuskan dalam APBD. BKD nggak tahu ada penambahan guru 2-3 di satu sekolah. Itu kalau satu sekolah. Ratusan sekolah terjadi penambahan guru tiap tahun, kemudian akhirnya menambah beban kapasitas fiskal kita. Swasta, yayasan meng-SK-kan guru. BKD nggak tahu, tiba-tiba ada usulan penambahan anggaran tiap tahun. Kalau kita mau apple to apple, kita samakan jumlah guru Balikpapan dengan jumlah Samarinda misalnya, hari ini pun kita bisa membuat statement, kita bisa tambah 700, naik menjadi sekian. Jadi biar kita arif dan bijaksana, perbandingannya harus komprehensif. Yang kedua, atas pasal 2 Permendikbud 4 ini, pemerintah pun melakukan konsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sekitar 3 minggu yang lalu, dihadiri langsung oleh Pak Kadis. Apa yang kita ingin sampaikan? Bahkan Pak Kadis itu menyampaikan di hadapan Pak Dirjen, Pak, tetap bagaimana kalau tetap kita lanjutkan, sebab di daerah-daerah juga ada yang lanjutkan. Apa kata Pak Dirjen?
selama kalian mau menanggung resiko hukumnya, silakan. Nah, Pak Kadis yang mau pensiun ini, termasuk wali kota yang juga periodenya tidak tamat, kita tidak ingin meninggalkan resiko hukum diperiksa oleh para penegak hukum. Jadi sudah berapa nih poin yang saya sampaikan? Tidak ada pemangkasan insentif, yang ada hanya larangan pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk apapun kepada penerima TPG. Mari kita lihat dari aspek keadilan. Bagaimana kira-kira dengan guru ASN yang tidak mendapatkan sertifikasi? Kita lihat hitung-hitungannya. Ada guru penerima TPG, katakanlah gaji pokoknya 5 juta. Apa ketentuan TPG, Bapak Ibu sekalian? TPG itu besarannya berapa? 1 bulan lagi. Berarti dapat 5 juta, dipotong pajak 15%, kurang lebih 9 juta setiap bulan. Guru honorer paling tinggi 2.100.000, ada yang berikan 1,5 juta. Itu hanya berupa insentif, tidak ada lagi tambahan penghasilan lain. Jadi yang diprotes adalah adanya informasi yang keliru bahwa di Samarinda telah terjadi pemangkasan insentif seperti pada tema ini. Padahal tidak pernah terjadi pemangkasan insentif, kecuali TPG yang karena hadirnya Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022, silahkan di Google bab 4 tambahan penghasilan pasal 10 ayat 2. Apakah kita bisa melanjutkan hari Ahad ini atau Senin ini, karena hari Rabu akan diterima oleh Pak Dirjen. Ada 5 orang perwakilan guru yang akan bersama-sama pemerintah. Saya sudah bikin timnya, ketua timnya Pak Asisten 1 Pak Dimantasa. Nanti kemungkinan Pak Kadis sudah berangkat ya? Berangkat juga. Kalau Dirjen akan kasih, saya cuma minta 1 lembar kertas, boleh. Pulang dari sana saya bayar. Kalau tidak ada secari kertas itu, saya minta maaf, saya tidak berani. Ini sebenarnya anomali, sebagian dalam perspektifnya anomali. Ketika suara publik dalam rangka penata kelola keuangan yang baik dan benar mengharuskan pemerintah untuk taat hukum, jangan membayar yang melanggar peraturan, tapi ada kemudian sejumlah pihak yang meminta kita untuk membayar yang jelas-jelas aturannya dilarang. Ini anomali. Saya berharap malah dukungan HMI, kalau ada larangan membayar itu jangan dibayar. Atau kalau kira-kira ada afirmasi terhadap ini, ayo sama-sama kita berjuang di Jakarta agar larangan ini dihapus dan kepala daerah mampu memberikan kembali tunjangan atau penghasilan yang selama ini telah diterima. Mengapa penting ini saya sampaikan kawan-kawan sekalian? Bahkan ada saya lihat di RRI itu yang Bapak waktu dialog ya. Ada pengamat mengatakan, kalau saya berani, ini pengamat atau provokator. Udah nggak jelas lagi. Kalau pengamat itu pandangannya harus akademik, harus tertib dan disiplin berdasarkan kepatuhan akan hukum. Saya bahkan kalau memang disiapkan dialog hukum terhadap ini, ayo hadirkan para praktisi atau akademisi hukum untuk menilai aturan ini atas kepatuhannya bisa dilaksanakan atau tidak. Bahkan pada saat dulu kami terima dan terbuka, semua wartawan dari berbagai kalangan saya persilahkan masuk dalam dua pertemuan. Saya bilang lagi, kalau katakanlah wali kota dan pemerintah kota berada dalam posisi harus membayar itu atas permintaan PGRI misalnya atau perwakilan buruh, mau nggak pada saat kita terima menandatangani pernyataan di atas materi bahwa segala risiko hukum siap diterima. Jangan orang lain menerima, nanti wali kotanya, kadiplasnya, kepala BKD-nya yang dipenjara. Dan enggak apple to apple tidak kalau dibandingkan dengan terowongan. Saya akan tunjukkan di mana letak tidak apple to apple.
apabila kita menaikkan atau memberikan tambahan penghasilan semua kepada guru ASN di luar TPG juga, maka kita membutuhkan angka 23.800.000.000 per bulan. Jadi bukan per tahun sekaligus. Jadi kalau misalnya rujak direhab 5 miliar, itu hanya sekali, belum tentu akan dilakukan lagi dalam 50 tahun. Kalau ini pasti kita butuhkan uang 23.800.000.000 per bulan. Itu baru perlu. Untuk pengawas dibutuhkan berapa uang? Sekitar 450 juta per bulan. Sehingga jika ini dilakukan, maka dibutuhkan uang kurang lebih sekitar 24,5 miliar setiap bulan. Mari kita kali 12 bulan. Berapa PAD Samarinda? PAD Samarinda cuma 604 miliar. Gaji termasuk tambahan penghasilan guru honorer, petugas kebersihan, petugas daerah yang gajinya dari 1 juta hingga 1,5 juta, guru pegawai honorer pemerintah ada yang 1,5 juta, paling tinggi 2.100.000 atau 2,5 juta. Itu berapa betulnya biaya setiap tahun? 550 miliar. Mari kita kali tadi tambahan 24 miliar dikali 12, 288 miliar. Lebih besar belanja daripada PAD. Sementara di sisi lain ada penerimaan dari pusat, kayak seperti bos-bosnas itu lari ke sekolah. Tapi memang mungkin sebahagian orang menolak atau tidak konform dengan gaya saya menyampaikan. Ini soal style. Saya tidak mungkin sama dengan style saya dengan gaya Dinda ini. Apa yang saya katakan? Kalau belanja kita PAD ini yang hanya 600 miliar sudah terbebani sebelum ada rencana kenaikan 550 miliar, lalu tambah 288, sumber uangnya dari mana? Apakah kita harus menunda terowongan yang hanya dikerjakan 1 kali kegiatan anggaran, maksimum 2 kali, sementara ini setiap bulan kewajibannya sampai kapanpun? Saya sampaikan di hadapan teman-teman, kalau ini dilakukan penganggaran, maka mungkin 100 meter pun jalan kita tidak bisa perbaiki. Di mana kewajiban lain bagi pemerintah di bidang kesehatan? Perawat yang kerjanya juga 24 jam itu hanya juga 700. Kita harus hadir. Kalau guru naik, kita juga harus naikkan. Kita harus hadir. Pegawai honorer di pemerintah daerah yang telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun, kita juga harus naikkan. Kita juga harus naikkan. Tenaga kebersihan, petugas daerah, kita juga harus naikkan. Lalu kemana kita mencari uang? Ini problem yang saya sampaikan secara lugas kepada teman-teman di hadapan guru. Nah, kalau soal TPD yang dihapus mau dihidupkan, satu-satunya cara adalah mari kita berjuang bersama kepada pemerintah nasional melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek agar pasal 2 ayat 2 pasal 10 ini kemudian dihapus. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada malam hari ini. Jika ada, saya kan kemarin disampaikan ada akhirnya mau dialog. Saya kata, karena apa yang saya sampaikan di hadapan guru itu juga yang saya sampaikan pada malam ini. Karena prinsip saya kita terbuka padanya, masyarakat mendapatkan informasi juga padanya, sehingga bisa menilai secara objektif apakah tindakan ini dilakukan secara sengaja atau memang ada kebijakan pemangkasan insentif. Jadi
Kalau boleh saya koreksi, tema itu juga memang tidak sepenuhnya konteks dengan keadaan yang sebenarnya. Saya nggak tahu dari mana kemudian ada hasutan di media sosial yang tiba-tiba menyampaikan bahwa Samarinda terjadi pemangkasan insentif. Ada yang komentari tentang saya bilang jangan dihubungkan dengan politik. Saya cukup beralasan untuk menghubungkan itu karena pada saat aksi unjuk rasa itu ada spanduk mengatakan kalau mau 2 periode saya libur. Nah kalau 2 periode berarti kan periode kepemimpinan. Nah itu udah urusan politik itu. Enggak, saya nggak pernah ingin mempertaruhkan soal ini kalau menyangkut tentang gangguan terhadap ruang fiskal kita. Tapi kalau ada ruang fiskal kita mampu, sebelum guru minta, saya akan naikkan. Nah ini kalau menurut saya ada banyak alasan dan argumentasi yang kemudian bisa saya sampaikan mengapa saya akan naikkan jika ruang kapasitas fiskal kita. Pertama, saya juga pernah guru. Saya pernah guru di MTS Suradana Yasin di dalam Madura. Kemudian saya tahu persis bagaimana profesi guru dan seterusnya. Ini kawan-kawan sekalian. Dan ini juga lah yang pernah kita perjuangkan pada saat kita mahasiswa. Saya pernah di HMI, saya pernah aktif di pergerakan, dan saya sangat memahami apa yang telah diperjuangkan adik-adik di HMI. Ini memang gerakan kita gerakan moral, tapi penting bagi saya untuk menyampaikan apa adanya tema yang kita diskusikan pada malam hari. Ada pengamat tampil di TV dari perguruan tinggi lagi. Pengamat harusnya konfirmasi. Saya kalau diundang memberi keterangan keahlian, saya pasti tanya, ini kasusnya apa? Saya kebetulan menggeluti ilmu pidana. Kasusnya apa? Kronologi peristiwanya